Begitu juga nikmat kesehatan, kesempatan, serta nikmat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih sempat hadir di masjid kita ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita pokok, yakni salat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah. Selanjutnya salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi pembawa keselamatan di dunia dan akhirat, sekaligus Nabi menjadi rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat yang saya hormati, seperti biasanya bahwa di setiap Sabtu subuh kita mengadakan pengajian rutin. Dan insya Allah untuk pada subuh hari ini yang akan memberikan tausiah pengajian subuh yang dari Al-Ustaz Mustaqim LC. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan waktu subuh ini kepada Ustaz disisakan dengan doa. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sawa ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah hamba yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita, baik kita laki-laki, kita perempuan, kita adalah orang yang masih muda ataukah sudah tua, kita adalah orang kaya, orang miskin, orang yang sehat, orang yang sakit, siapapun kita adalah orang yang pasti punya kebutuhan, pasti punya keinginan, pasti punya permintaan yang kita panjatkan, yang kita haturkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengangkat tangan kita dan berdoa kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan doa ini menjadi sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin tidak akan disia-siakan olehnya. Jadi iropak doangenge na perintangi puange na panajamin okko sesena sarekwam mangi naring kaligay napa najawab i sinin na parilawan na atanna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya.
dan di setiap harinya, di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam munajat-munajat kita, betapa banyak orang yang di dalam satu waktu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun keinginan dan kebutuhannya. Dengan banyak bahasa, di dalam satu kesempatan mereka bersamaan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah di saat itu juga mendengarkan dan mengabulkan, memberikan apapun yang diminta oleh hambanya sesuai dengan kehendaknya. Kita mungkin pernah melihat orang-orang yang wukuf di padang Arafah. Berapa banyak orang yang datang di sana. Dan salah satu di antara hal yang disyariatkan untuk dilakukan ketika kita wukuf di padang Arafah adalah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang di sana berkumpul jutaan, masing-masing mengangkat tangannya berdoa dengan berbagai macam bahasa. Ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Inggris, berbahasa Perancis, India, berbahasa Urdu, berbahasa Cina, berbahasa Indonesia. Ada juga yang mungkin berbahasa Bugis, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkannya. Ya. Dan betapa banyak permintaan-permintaan yang disampaikan oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Allah, yang sebagian di antara kita mungkin menganggapnya mustahil. Mungkin akan ada yang mengatakan tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata begitulah doa dan keajaibannya menjadikan apa yang kelihatannya mustahil justru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang hambanya yang bernama Zakaria dan istrinya. Angkasih di atas ya talae Zakaria na ceritang ni puange okko koran na malakbi narampe kung Allah Subhanahu wa ta'ala makada dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ia cerita meloe na ceritang ni puange ceritanna Zakaria, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya kepadanya. Idnada rabbahu nidaan khafiyya, ia wattunda nakka ilimanna marillau okkupungi, dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan. Wattunna marillau dena palakda kisah danna namanya menyisak danna. Ya. Ulama tafsir kita, ketika kita merujuk ke buku-buku tafsir, mereka menjelaskan bahwa pada waktu itu Zakaria sudah berumur 100 tahun dan istrinya berumur 90 tahun. Dan sebenarnya Zakaria sejak muda selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di antara doa yang selalu dia panjatkan, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikaruniai seorang anak. Mulai dari umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sampai 100 tahun, itu yang menjadi doanya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikaruniai seorang anak. Sampai di usianya yang 100 tahun, dia terus meminta itu, tidak berhenti. Dan istrinya sudah berumur 90 tahun. Dan kata ayat tadi,
pada saat dia berdoa dengan suara yang pelan. Sebagian ada yang mengatakan untuk menunjukkan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian lagi mengatakan supaya orang yang mendengarkannya, yang ada di sisinya, yang ada di sekitarnya ketika mendengarkan permintaannya, tidak menertawakan apa yang dia minta. Bayangkan orang yang sudah 100 tahun, istrinya 90 tahun minta seorang anak. Dan yang lebih menjadikannya mustahil, istrinya adalah seorang wanita yang mandul. Allah mengatakan, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni. Zakaria ketika berdoa mengatakan, ya Allah, ya Rabb, tulang-tulangku sudah melemah. Natowa nakje. Ya. Cau ni buku-buku dena na maghalak pada pura. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Dan semua rambut di kepalaku sudah beruban. Ya, mau bagaimana nih sininna ulakna tuweko ulunna. Ya. Walam akum bidu'ai rabbika syakiya. Tetapi saya tidak pernah kecewa dengan doa yang saya panjatkan kepadamu. Dan dia mengatakan, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya. Dan saya sudah takut, ini sudah 100 tahun umur saya. Saya takut dengan keturunan saya nantinya. Jangan sampai saya meninggal, saya tidak punya keturunan. Wa kanat imraati aqira. Dan istri saya adalah seorang wanita yang mandul. Coba bayangkan. Ini 90 tahun dan mandul. Sedangkan 20 tahun saja, 30 tahun saja seorang wanita kalau dia mandul tidak mungkin punya anak. Ini sudah 90 tahun mandul, suaminya 100 tahun, dan dia tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikaruniai seorang anak. Fahabli min ladunka waliya, ya Rabb, anugerahkan kepadaku seorang anak. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Seorang anak yang menjadi pewarisku dan menjadi pewaris keluarga Yaqub. Waj'alhu rabbi radiyya. Waj'alhu rabbi radiyya. Dan jadikan anakku itu nantinya menjadi anak yang diridhoi sifatnya. Dia cuma tidak meminta seorang anak, tetapi dia juga meminta supaya anaknya adalah anak yang sifatnya baik, yang sifatnya bisa diridhoi. Kira-kira kalau ada orang yang seperti ini umurnya, istrinya seperti ini juga umurnya, dan istrinya seorang wanita yang mandul, lalu dia berdoa meminta seorang anak, kira-kira bagaimana, apa yang menjadi reaksi kita? Kita akan mengatakan apa? Bisa atau tidak bisa? Mustahil atau akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang diminta oleh Zakaria ini adalah permintaan yang besar, tetapi dia tahu bahwa doanya ini dia tujukan kepada Allah yang maha besar. Memang besar permintaannya, tetapi Zakaria yakin bahwa Allah itu lebih besar, maha besar dari apa yang dia minta itu. Dan beginilah seharusnya kita ketika kita berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin doamu akan dikabulkan olehnya. Kalau kita berdoa, yakin dulu di dalam hati bahwa betapa besar pun, berapa besar pun permintaan kita, kita menghaturkan, kita mengirim doa kita kepada yang maha besar. Tadi suaranya Zakaria ketika berdoa pelan, tetapi doanya bisa menembus sampai ke langit, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tadi kisahnya dalam surat Maryam. Di surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala mengatakan fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Di suatu waktu malaikat kemudian memanggilnya, sedangkan Zakaria ini sedang berdiri sholat di mihrabnya, di tempat sholatnya. Annallaha yubashshiruka biyahya, bahwa Allah memberikan kabar gembira kepadanya bahwa dia akan diberikan seorang anak yang dinamai dengan Yahya. Bagaimana sifat-sifatnya? Musaddiqan bi kalimatin minallah. Yahya ini adalah orang yang membenarkan kalimat Allah. Wa sayyidan, dia akan menjadi panutan nantinya di kaumnya. Wa hasuran, dia akan menjadi anak yang bisa menahan hawa nafsunya. Wa nabiyyan minas salihin, dan dia akan menjadi seorang nabi di antara orang-orang soleh. Tadi ada 3-4 halangannya menurut pandangan manusia biasa. Ketika Zakaria meminta anak, ada kurang lebih 3-4 penghalangnya. Zakaria sudah tua, berumur 100 tahun, ya, sudah beruban, istrinya mandul, tetapi dia meminta seorang anak yang bisa diridhoi sifat-sifatnya. Lalu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberinya seorang anak yang memiliki 4 sifat yang melebihi permintaannya. Melebihi permintaannya. Tadi Zakaria hanya sekedar meminta anak, dan anaknya itu kalau bisa anak yang soleh. Tetapi Allah jadikan anaknya memiliki sifat-sifat yang istimewa. Anak yang selalu membenarkan kalimat Allah, anak yang menjadi sayyid di kaumnya, menjadi panutan di kaumnya, anak yang menjadi orang yang bisa menahan hawa nafsunya, dan bahkan diangkat nantinya menjadi nabi di tengah orang-orang soleh. Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suaranya yang pelan bisa menembus sampai ke langit. Begitulah doa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, itu kan orang soleh. Bagaimana dengan kita-kita ini? Hampir sama kasusnya dengan Zakaria, apa yang disebutkan di dalam kisah Israiliyat. Ketika seorang wanita bertemu dengan Nabi Musa, sudah tua juga, dia mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, sal rabbaka bi an yu'tiyani walad, mintalah kepada Rabbmu agar dia memberikanku seorang anak. Musa adalah kalimullah, nabi yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa kemudian menghadap kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, amatuka tas'alukal walad. Ya Rabb, hambamu itu, wanita tua itu meminta kepadamu seorang anak. Tapi apa kata Allah? Allah mengatakan, ya Musa, innaha imra'atun aqimah. Dia adalah wanita yang mandul, tidak mungkin bisa punya anak. Kalau kita ke dokter, sudah lama menikah tidak punya anak, dokter mengatakan, maaf Pak, istrinya mandul. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Ini yang mengatakannya bukan dokter, yang mengatakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Musa, innaha imra'atun aqimah. Wahai Musa, dia adalah wanita yang mandul. Dengan berat hati, Musa menghampiri wanita itu dan mengatakan, Allah menyampaikan kepadaku bahwa kamu adalah wanita yang mandul, tidak mungkin bisa punya anak. Lalu Nabi Musa meninggalkannya. Beberapa tahun setelah itu, Nabi Musa kembali bertemu dengan wanita ini, si runtuk si pemang. Waktu nasi runtuk ialah pemakun raya, angka anak-anak nakokong. Makutanai surono pong ni Nabi Musa alaihissalam, ni garo anak takokong. Napubali dia makun raya makada anakku. Maka Musa kemudian
kembali menghadap kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, amatuka tas'alukal walad fa akhbartani annaha imra'atun aqima fa min aina lahal walad. Ya Rabb, hambamu wanita itu dulunya meminta kepadamu seorang anak, dan kamu mengatakan kepadaku bahwa dia adalah wanita yang mandul. Sekarang dia sudah menggendong seorang anak dan mengatakan anak itu adalah anaknya. Dari mana datangnya itu? Kamu yang mengatakan, ya Rabb, bahwa dia adalah wanita yang mandul. Maka Allah kemudian mengatakan kepadanya, ya Musa, wahai Musa, innaha la zalat tas'aluni wa tas'aluni wa alahat ilayya hatta istahyaitu minha fa'ataitu lahal walad. Dia terus meminta kepadaku, wahai Musa, meminta, tidak pernah berhenti, berkeluh kesah kepadaku di hadapanku sampai saya malu kepadanya. Wahai Musa, dia nak aja marilau ia lapong makunri, dia nak aja marilau bang mak dinguk mak dengi ukupungi marilau, tidak pernah berhenti. Hatta stahyitu minha, edangkan na masiri kak nitai, masiri kak nitai mapala na dia wala ni aga ni lawe, sampai saya malu kepadanya. Fa'ataitu lahal walad, maka saya kemudian memberinya seorang anak. Saya kemudian memberinya seorang anak. Begitulah doa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah senjata yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya, yang punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang bisa menjadikan hal-hal yang menurut pandangan kita, menurut penilaian kita mustahil, tapi bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu momen disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, ketika pengikut Musa haus, wa istasqa Musa li rabbih faqulna drib bi asaqal hajar. Pengikutnya haus, dia juga haus. Dia kemudian meminta air kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangannya. Maka diwahyukan kepadanya agar memukulkan tongkatnya ke batu. Fanfajarat minhu 12 'aina. Lalu kemudian batu itu terbelah, keluar air, 12 mata air yang mengalir. Ya. Doa yang menjadikan Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api, lalu kemudian Allah mengatakan kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah kamu dingin dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Doa yang dipanjatkan oleh Yunus ketika ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar. Ya. Bayangkan kalau ada orang yang ditelan oleh seekor ikan, tapi Yunus kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Lalu kemudian dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam banyak peperangan, yang kemudian menjadikannya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan malaikat yang memenangkan peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Tetapi yang namanya senjata itu, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, inna saifa bidharibihi. Senjata bagaimanapun tajamnya, bagaimanapun bagusnya, bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun kuatnya, itu tergantung juga siapa yang memegangnya. Kalau yang memegangnya adalah orang yang berani, maka senjata itu bermanfaat. Tetapi kalau orang yang memegangnya adalah seorang pengecut, orang yang penakut, maka bagaimanapun tajamnya senjata, bagusnya senjata, itu tidak akan bermanfaat untuknya. Ya. Itu tidak akan bermanfaat untuknya. Doa memang senjata, tetapi perlu juga dilihat siapa yang memakainya. Bagaimana keadaan orang yang memakainya? Seperti apa dia dengan Allah Subhanahu wa taala?
Jangan menyalahkan doanya ketika kita kemudian memanjatkan apa yang kita minta, menyebutkan apa yang kita butuhkan di dalam doa-doa kita, lalu kemudian kita merasa tidak dikabulkan. Boleh jadi itu karena kita. Dan ulama kita menjelaskan bahwa ada memang hal-hal yang menjadi penghalang doa, yang menjadikan doa seorang itu tidak dikabulkan. Harta yang haram bisa menjadikan doa seorang tidak dikabulkan. Ya rupa lolongan ngederem pacinya berpengaruh terhadap doa. Harta-harta kita. Ada orang yang uddu yadaihi ila sama, kata Allah Subhanahu wa taala, dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah dan mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Tapi kata Rasulullah, mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Tapi makanannya, minumannya, pakaiannya dia dibesarkan dari halal yang haram, bagaimana mungkin Allah kabulkan doanya? Ya. Doa bisa menjadi tidak dikabulkan kalau ketika kita berdoa tidak ada keyakinan di dalam hati. Mulut kita komat kamit, tangan kita terangkat, tetapi hati kita memikirkan hal-hal yang lain, pikiran kita kemana-mana. Rasulullah mengatakan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah, fa'lam anna Allah la yaqbal du'aan min qalbin ghafilin lah." Dan ketahuilah bahwa doa tidak akan diterima dari hati-hati yang lalai. Ya. Coba periksa doa kita. Apakah ketika kita berdoa hati kita hadir? Ya. Ataukah justru pikirannya kemana-mana? Itu bisa menjadikan doa seorang tidak dikabulkan. Doa tidak menjadi tidak dikabulkan apalagi di masa-masa sulit, ketika kita menjadi hamba yang ketika Allah memberikan banyak kenikmatan, melapangkan kehidupan kita, kita justru jauh darinya. Dan banyak orang yang seperti ini. Ketika Allah berikan kenikmatan, iwattunna yalengi papinya mengukupongi lepege dalekna yalengi adisi disingang, diberikan anak keturunan, dilapangkan kehidupannya, dia menjadi orang yang jauh dari Allah. Mabelai ukupungi tak kalupa ya. Maga pinari ngerna ya kau tak butuh ya jena ya. Ketika dia sudah terjatuh, baru kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang seperti ini keadaannya ketika dia berdoa, dia bisa menjadi orang yang dilupakan oleh Allah. Rasulullah mengatakan, ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah, dekat dengan Allah ketika kalian dalam keadaan lapang, maka ketika kalian dalam keadaan susah, Allah juga mengingat kalian. Itu tadi Nabi Yunus, kenapa doanya langsung dikabulkan oleh Allah ketika dia ditelan oleh seekor ikan? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya dia dulunya tidak termasuk orang-orang yang selalu bertasbih, selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka kami akan biarkan dia, kata Allah, untuk terus berada di perut ikan sampai hari dibangkitkannya manusia. Tapi karena dia adalah orang yang ketika dia dalam keadaan lapang, tidak ada musibah yang menimpanya, dia selalu bertasbih mengingat Allah, maka ketika dia susah, dia berdoa kepada Allah, doanya langsung dikabulkan. Dia diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah athar dikatakan, kalau ada orang yang nanti mau berdoa, kalau dia susah, sebelumnya waktu dia dalam keadaan lapang diberi kenikmatan oleh Allah, dia adalah orang yang lupa kepada Allah. Waktu dia susah dan berdoa kepada Allah, malaikat yang mendengarkan suaranya akan mengatakan, sautuman, suaranya siapa ini? Kenapa baru terdengar sekarang? Kenapa kami dulunya tidak pernah mendengarnya? Suaranya siapa ini? Suara yang asing, tidak pernah didengarkan oleh malaikat. Ya. Ta'arraf ilallah fi rakha ya'rifka fi syiddah. Doa bisa tidak dikabulkan ketika kita menjadi orang yang tergesa-gesa di dalam doa kita. Rasulullah mengatakan, kullu du'ain istajab ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim wa ma lam yastajil.
Semua doa akan dikabulkan, akan diterima, tidak disia-siakan, kecuali doa yang meminta dimudahkan untuk melakukan kemaksiatan, doa yang menyebabkan terputusnya tali silaturahim, dan doa yang tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal istijal? Ya Rasulullah, apa yang dimaksud doa yang tergesa-gesa? Rasulullah menjawab, doa yang tergesa-gesa adalah seorang yang ketika dia berdoa dia mengatakan laqad da'utullah, saya sudah berdoa, summa da'utullah, saya sudah berdoa, walam ara yustajab li, tetapi saya tidak melihat doa saya dikabulkan, fayatrukud doa, lalu kemudian dia meninggalkan doa. Ya. Lihat tadi Zakaria, berapa lama dia berdoa untuk meminta anak. Dan Rasulullah mengatakan bahwa doa ketika kita menganggapnya tidak dikabulkan itu sebenarnya bukan disia-siakan oleh Allah. Tidak berarti itu disia-siakan. Doa ketika kita merasa itu tidak didengar, tidak dijawab oleh Allah, ada 3 kemungkinannya. Ada 3 kemungkinannya. Boleh jadi ditunda pengabulannya, karena Allah yang paling tahu kapan waktu yang tepat Allah berikan apa yang diminta oleh hambanya. Atau orang yang berdoa ini seharusnya tertimpa musibah, ada musibah yang menimpanya, tapi doanya tidak dikabulkan, dan sebagai gantinya musibah yang seharusnya menimpanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kalau memang doanya betul-betul tidak dia dapatkan balasannya di dunia, sebenarnya balasannya disimpankan untuknya nantinya di akhirat, dan balasan di akhirat khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Makanya ada ulama yang mengatakan sebenarnya kalau ada doa yang tidak dikabulkan itu justru bagus, karena nantinya kita akan mendapatkannya di akhirat. Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari mengatakan doa itu kalau tidak dikabulkan, dia akan diberikan apa yang menjadi gantinya. Jangan berputus asa, berkeluh kesahlah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa besar pun, betapa besar pun permintaan kita, kita harus yakin bahwa doa yang kita panjatkan itu tidak disia-siakan. Doa yang kita panjatkan itu pasti ada balasannya. Doa yang kita panjatkan itu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah adalah sembahan kita yang maha besar. Dan ada waktu-waktu, ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan doanya itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau waktu-waktu, ya secara ringkas kita katakan salah satu di antara waktu di mana doa itu gampang dikabulkan antara adzan dan iqamah. Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a bainal adzani wal iqamah la yurad. Doa yang dipanjatkan di waktu antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak. Doa pada saat hujan, doa ketika kita safar, doa di sepertiga malam terakhir ketika Allah turun di langit-langit bumi, doa ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, ketika kita di hadapan Ka'bah, ketika kita berada di Masy'aril Haram. Itu adalah tempat dan waktu di mana doa-doa gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada orang-orang yang ketika dia berdoa, doanya akan dikabulkan, gampang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan thalathun mustajab lahunna doa, akan dikabulkan doanya, la syakka fihinna, tidak ada keraguannya. Siapa mereka? Yang pertama dakwatul mazlum, doanya orang-orang yang dizalimi. Rasulullah mengatakan ittaqu du'a al-mazlum fa inna laysa bainahu wa bainallahi hijab, karena antara orang yang dizalimi dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada hijab, tidak ada perantaranya. Kemudian dakwatul musafir, doanya orang-orang yang bepergian, yang melakukan safar. Kemudian dakwatul walid liwaladihi, doanya seorang orang tua untuk anak-anaknya. Doanya seorang orang tua untuk anak-anaknya. Bahkan doanya orang tua ini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini betul-betul mustajab.
Ya. Bahkan ketika dia berdoa yang buruk-buruk, apalagi kalau yang baik-baik, itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita wanti-wanti orang tua ketika dia marah kepada anaknya, tahan, jaga lisannya, jangan sampai dia mendoakan anaknya dengan doa yang tidak baik. Kita tutup dengan kisahnya Juraij. Ada seorang ahli ibadah yang bernama Juraij. Ya, Juraij ya, tau magalak makasiwiang, ahli ibadah. Waktunya habis untuk ibadah. Ya, capu watunna na pakai makasiwiang mo kupong ni. Ang kanan kasih di waktu na makasiwiang mas sempayang ko onra sempajan na. Ang kay emak na boleh. Waktu na mas sempayang, iya emak na nolli i Juraij, lapong anak sengi Juraij Ya Juraij, anak ummuk wa ukallimuk. Wahai Juraij, saya adalah ibumu, saya ingin berbicara kepadamu. Juraij sedang sholat, mata kami masih pajak. Betul na nangkali nga sakdan na emak na makadai kulalang atinna, ya Rob, puang solati wa ummi, sampajangku si bawa emakku kaya dalau pilih. Fakhtara solatahu, tetapi dia akhirnya memilih salatnya, sampai menyebabkan ibunya, orang tuanya capek menunggunya dan orang tuanya pulang. Selang beberapa lama Juraij kembali sholat, datang lagi ibunya. Angkas yang makna boleh nolli si anakna, Juraij, wahai Juraij, anak ummuk, iya aji emakmu wa ukallimuk, saya ingin berbicara kepadamu. Tapi ternyata Juraij tetap sholat, sedang sholat seperti biasa. Dan dia kembali mengatakan, ya Rob, ummi wa sholati, emakku jadi si basan pajakku kaya kena lo pilih. Fakhtara sholatahu, dia kembali memilih sholatnya. Dan kembali seperti itu, ibunya menunggu, lama menunggu, sampai akhirnya ibunya pulang. Di kesempatan yang ketiga, ibunya datang dan tidak lagi memanggil Juraij, dia langsung marah. Dia mengatakan, ibunya mengatakan, ya Rob, anak ummuhu, saya ibunya. Dan Juraij setiap saya memanggilnya, dia tidak pernah mau menjawabnya. Ibunya kemudian berdoa, jangan matikan Juraij sampai dia bertemu dengan wanita pezina. Waktu itu di dekat tempat ibadahnya ada seorang wanita dan ada seorang penggembala, pakampi unta, pakampi bebek. Wanita ini berzina dengan laki-laki itu sampai kemudian mengandung dan melahirkan. Waktu melahirkan orang-orang gempar. Orang-orang kemudian mendatangi wanita itu dan bertanya, siapa bapaknya anak ini? Wanita itu kebingungan dan mengatakan, anak ini adalah anaknya Juraij. Anak ini adalah anaknya Juraij. Dipanggil Juraij, tempat ibadahnya dihancurkan, dipanggil, dihadapkan kepada wanita itu. Ya sudah mau dihukum sama masyarakat yang ada di tempat itu yang berkumpul. Ya. Ketika sudah mendekat Juraij, Juraij bertanya, ada apa? Ya. Dipertemukan dengan wanita itu dan terkabullah doanya ibunya. Ibunya tadi mengatakan, jangan kau matikan Juraij sampai dia bertemu dengan seorang wanita pezina. Ya. Ditanya, apakah ini anakmu? Juraij tersenyum. Wanita ini mengatakan, anak ini adalah anakmu. Juraij tersenyum. Lalu kemudian dia dekatkan anak itu. Dia kemudian bertanya kepada anak yang masih kecil itu, man abuk? Siapa bapakmu? Di dalam sejarah ada beberapa anak-anak yang bisa berbicara padahal dia masih kecil. Di antaranya adalah Nabi Isa. Ketika di ayunan, disebutkan di dalam Al-Quran, ya, ketika dia fil mahd, ketika dia di ayunan, dia berbicara dan mengatakan, ana Abdullah, saya adalah hamba Allah. Ini dia yang pertama. Kemudian di antaranya anak yang di dalam kisah Juraij ini. Juraij mengatakan, man abuk? Siapa bapakmu? Anak itu yang masih kecil, yang sebenarnya belum berbicara, mengatakan, abi ar-ra'i, abi saya adalah seorang penggembala itu.
seorang penggembala itu. Ya rupa kampi bembe. Ya. Tapi intinya di sini lihat bagaimana doanya ibunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk-buruk saja bisa dikabulkan, apalagi kalau yang baik-baik. Ya. Konon ya, ini diceritakan di dalam beberapa ini sumber, itu Syekh Abdurrahman As-Sudais, ya, ketua imamnya Masjidil Haram sekarang, yang sering kita putar kasetnya itu, yang banyak kita putar kasetnya, yang tilawah bacaannya sangat indah, Abdurrahman As-Sudais, itu waktu kecil ya napoji panenna itu matonna, tapi ia rotomatonna sabara, ia romana sabara. Dan setiap Sudais ini, Abdurrahman ini membuat orang tuanya mengeluh, dia selalu mengatakan, orang tuanya selalu mengatakan, wahai Abdurrahman, kalau kamu besar nanti kamu akan menjadi imam Masjidil Haram. Dan kejadian ya, dia mengatakan, wahai Abdurrahman, kamu nantinya akan menjadi imam Masjidil Haram. Itu yang selalu dia doakan untuk anaknya, dan kejadian sesuai dengan janji Rasulullah SAW yang disabdakan tadi, bahwa doa, ada orang-orang yang ketika dia berdoa akan dikabulkan. Salah satunya adalah ya, doanya orang tua untuk anak-anaknya. Kita sebagai orang tua ya, ketika kita mendoakan anak-anak kita, doakan yang baik-baik, insya Allah itu akan dikabulkan. Dan betapa banyak orang yang sukses di dunia ini, itu sebenarnya kesuksesannya bukan karena kehebatannya, tapi kesuksesannya hanya semata-mata taufik dari Allah dan karena doa dari orang-orang tuanya. Dan yang terakhir ya, ketika kita ingin doa kita dikabulkan, salah satu di antara yang harus kita lakukan, yang juga disyariatkan untuk kita lakukan, adalah kita berdoa berlindung kepada Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Ya, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, di dalam doa itu kita berlindung dari doa yang tidak dikabulkan. Kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari ilmu yang tidak menjadikanku takut kepadamu. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk ketika beribadah kepadamu. Wa min nafsin la tashba, saya berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah kenyang dengan kesenangan dunia. Wa min du'ain la yustajabulah, dan saya berlindung kepadamu dari doa yang tidak pernah didengarkan dan tidak pernah dikabulkan olehmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup dengan doa ini. Allahumma innana na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innana nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Allahumma innana nas'aluka al-huda wat tuqa wal ghinaa wal afaf. Allahumma innana na'udzubika minal faqr wal qilla wal dhillah wa na'udzubika min an nadhlim aw nudlam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa jazakumullahu khairan.